Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan sebelumnya, saya mewakili tim Dimensi Mimpi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin semuanya ya apabila kita semua, kami tim Dimensi Mimpi, ada salah-salah kata dalam penyampaian kontennya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin semuanya ya. Oke, sebelumnya seperti biasa absen dulu di kolom komentar ya, dengan siapa dan dari mana kotanya, biar kita makin kenal dekat dengan kalian semuanya dong. Oke, begitu ya. Dan di video kali ini nih adalah cerita lanjutan di part yang kemarin. Di video kali ini adalah part yang ketiganya nih. Buat kalian yang belum nonton di part sebelumnya, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu ceritanya ya, biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian nih yang sudah menyimak ceritanya dari awal sampai sekarang ini, inilah saatnya yang ditunggu-tunggu. Kita akan melanjutkan lagi ceritanya petualangan si Aldo dan si Sandy di perkebunan karet yang sangat-sangat horor sekali pemirsa. Oke, apakah sudah siap semuanya? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di part kali ini, Sandy akan bercerita kenapa dia semalaman gak pulang-pulang. Ternyata peristiwanya sangat seram. Sandy mengalami satu fragmen hidup yang gak akan pernah dia lupakan. Simak ceritanya di sini di channel Dimensi Mimpi. Nah, di part kali ini kita berpindah sudut pandang ya. Kita menjadi Sandy. Kalau kemarin kan kita Aldo ya, sekarang kita jadi Sandy, temannya Aldo ini gitu. Jadi kita beda sudut pandang gitu. Oke, Aldo sudah masuk ke kamarnya. Dia terlihat sangat kelelahan. Sejak kemarin memang sungguh melelahkan buat kami. Walaupun selalu terus bersama, tapi selama perjalanan dari Jakarta sampai ke tujuan, aku lebih banyak tidur. Sementara Aldo sama sekali nggak tidur. Jadi ya mungkin karena itu aku bisa jadi lebih segar. Sementara itu aku masih duduk melepas lelah di ruang tengah bersama Pak Rahman. Pada jam 2 siang, matahari sudah condong ke bagian barat permukaan bumi, namun sengat panasnya masih terasa galak. Sepoi angin perkebunan bertiup perlahan, seperti menetralisir udara jadi nggak mendidih gerah. Bertelanjang dada, aku menghela nafas panjang, menyeka keringat yang sedikit bercampur debu tipis. Wah, lahannya benar-benar kotor ya Pak. Aku membuka percakapan dengan Pak Rahman. Kan sudah saya bilang, perkebunan ini memang sudah sangat lama gak ada yang ngurus. Saya juga kesini hanya sekali-kali saja. Iya juga sih. Yang pasti kalau nanti kantor kami jadi beli lahan ini, wah, bakal banyak yang harus dilakukan dulu nih sebelum menggarap pohon karetnya. Benar, dan juga ada beberapa bagian yang sudah harus ada peremajaan. Benar yang dikatakan oleh Pak Rahman. Setelah tadi kami melihat-lihat berkeliling ke beberapa bagian lahan, aku berkesimpulan kalau perkebunan ini memang sudah lama gak keurus. Hampir seluruh sela-sela pepohonan tertutup rumput liar dan semak belukar, sangat kotor. Kata Pak Rahman juga, kami tadi baru hanya berkeliling gak sampai 1/4 dari luas lahan keseluruhan. Masih banyak yang gak sempat kami kunjungi, tapi kurang lebih keadaannya sama. Tapi tadi aku sempat berdiskusi sedikit dengan Aldo. Berdasarkan hasil analisa dari sekilas survei yang sudah kami lakukan, sebenarnya perkebunan ini sangat cocok untuk dijadikan investasi perkebunan. Tanahnya sangat subur. Pengairannya tercukupi dari sungai besar yang ada di belakang. Intinya, aku dan Aldo akan memberikan laporan yang bagus. Itu penilaian kami secara profesional pekerjaan. Tapi ya, ada tapinya. Tapi kami punya ganjalan. Ganjalan yang gak
akan bisa dibuktikan di atas kertas. Aku dan Aldo sudah merasakan kejadian menyeramkan pada malam pertama kami tinggal di perkebunan ini. Di rumah perkebunan karet, peristiwa yang gak pernah kami duga sebelumnya dan gak akan pernah kami lupakan. Sungguh mengerikan. Hal ini tentu saja akan sulit buat kami untuk memberi penjelasan ke manajemen nantinya. Entah apa yang akan kami tulis di laporan kerja. Perkebunan ini jauh dari pemukiman. Desa terdekat jaraknya kira-kira 1 jam perjalanan. Cukup terpencil, dikelilingi hutan rindang dengan pohon-pohon besar sebagai isinya. Dengan gambaran itu bisa dibayangkan suasananya kan? Perkebunan karet yang sepi. Kami merasa sepertinya perkebunan ini hidup, memperhatikan, berbicara dengan bahasa seram, kadang menertawai, kadang murka, memuntahkan kemarahan. Mungkin berikutnya akan ada tangisan. Mungkin. Pak, nanti saya ikut ke kota ya. Ada beberapa kebutuhan yang harus dibeli. Jam 3 sore tiba-tiba muncul ide itu di kepalaku. Ikut Pak Rahman ke kota. Harus membeli beberapa kebutuhan untuk kami tinggal di sini beberapa hari ke depan. Oh gitu. Ya sudah, ayo kita jalan. Mumpung masih terang, jawab Pak Rahman. Pikir aku juga begitu. Selagi masih siang, masih ada waktu untuk pulang pergi ke kota. Masih cukup waktu untuk kembali lagi sebelum maghrib. Itu Bang Aldo gak diajak. Gak usah pak, mungkin dia lagi capek banget. Kasian. Sebelum maghrib juga saya sudah sampai sini lagi kan. Iya, aku gak tega untuk membangunkan Aldo. Lebih baik dia istirahat saja. Kan aku juga bakal kembali dalam 2 jam. Oh ya sudah, yuk kita berangkat sekarang. Gak berlama-lama, dalam hitungan menit kami sudah berada di atas motor masing-masing. Kemudian pergi meninggalkan rumah. Dimulailah perjalanan menuju kota. Kami menyusuri jalan tanah membelah perkebunan karet. Masih lepas sedikit dari pukul 3. Udara panas berubah cenderung hangat. Garis kuning keemasan sinar mentari terlihat menembus di sela-sela rapatnya pepohonan, menerangi sekitar. Indahnya waktu menjelang habisnya siang. Melaju dengan kecepatan sedang. Sesekali Pak Rahman setengah berteriak dari atas motornya untuk memberitahu informasi yang belum dia sampaikan. Cara berbincang yang agak susah memang, tapi aku tetap memberikan tanggapan sebisanya. Tentu saja dengan setengah berteriak juga. Di samping harus mendengarkan omongan Pak Rahman sesekali, aku juga harus memperhatikan jalan. Harus menghafal jalan yang kami lalui agar nanti perjalanan pulang gak tersesat. Tapi sejauh ini jalannya ya cuma hanya lurus-lurus saja, belum menemui persimpangan. Jadi mudah dong untuk aku menghafalnya. Barisan pepohonan karet yang teratur membuat aku yang sedang berjalan di tengahnya seperti melihat banyak terowongan panjang di kanan kiri jalan. Sungguh indah pemandangannya. Kira-kira hampir 1 jam perjalanan, tiba-tiba Pak Rahman menghentikan motornya. Bang Sandi, ini persimpangan satu-satunya setelah perkebunan karet selesai sebelum kita masuk hutan. Kalau ke sana, jalan menuju kampung terdekat. Begitu Pak Rahman bilang sambil tangannya menunjuk ke arah kiri. Ingat ya, persimpangan ini nanti Bang Sandi ambil kiri kalau dari kota. Pak Rahman menegaskan sekali lagi. Iya pak, iya, jawabku dengan mimik serius. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Benar saja, setelah persimpangan itu kami langsung masuk wilayah hutan. Hutan ini masih sangat rindang. Pepohonannya lebih rapat dari perkebunan karet. Bermacam jenis pohon besar berdesakan mengisi suburnya tanah pedalaman. Udara yang terhirup juga lebih segar, bersih dan menyejukkan. Tapi tetap sama, keadaannya sangat sepi. Selama perjalanan kami belum pernah menemui manusia lain yang searah maupun berlawanan. Nah, ini persimpangan satu lagi. Kalau ke kanan itu jalan menuju jalan lintas Sumatera, tapi yang arah ke Lampung Selatan. Kita lurus. Pak Rahman bilang begitu ketika kami lagi-lagi berhadapan dengan persimpangan setelah sebelumnya menembus hutan. Jalan yang kami lalui pun mulai lebih besar.
kira-kira sudah seukuran satu lintasan mobil kecil, walau masih berupa jalan tanah. Kami lagi-lagi melanjutkan perjalanan. Sepertinya persimpangan tadi merupakan batas akhir dari wilayah hutan, karena setelah itu kami mulai menemui rumah penduduk. Benar, rumah penduduk yang tadinya berjauhan lama-kelamaan menjadi rapat. Dan akhirnya hampir jam 4:30 kami sampai juga di kota. Bang Sandi, kalau mau belanja kebutuhan di toko ini saja, lengkap, semuanya ada. Bang Sandi gak perlu kemana-mana lagi. Kami berhenti di satu toko agak besar di pinggir jalanan kota. Satu toko yang sepertinya benar kata Pak Rahman tadi, menjual banyak barang. Terlihat dari depan tokonya memang begitu. Jangan lama-lama ya bang, takut keburu gelap. Jalan balik masih hafal kan? Iya masih hafal pak, gampang kok. Hati-hati ya, kalau nyasar atau lupa jalan, balik lagi aja ke rumah saya. Iya pak, makasih ya. Setelah itu Pak Rahman melanjutkan perjalanan ke rumahnya, yang beliau bilang hanya tinggal beberapa menit lagi untuk sampai. Seorang bapak berumur sekitar 50 tahun menyambut dengan ramah ketika aku masuk ke dalam toko. Mau cari apa dek? Tanya si bapak dengan senyum mengembang di wajah. Aku lalu membalas senyum dan menyapa dengan ramah juga. Kemudian menyebutkan beberapa barang yang aku dan Aldo butuhkan. Gak lama, hanya beberapa belas menit saja, akhirnya barang-barang yang mau beli sudah terbungkus siap bawa. Tinggal aku bayar. Sepertinya adik ini bukan dari sini ya. Dari luar kota tampaknya. Dari mana dek? Oh iya pak, saya dari Jakarta. Nah kan, saya benar. Ada keperluan apa ke sini? Saya dan teman sedang survei lokasi pak, ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja. Oh begitu. Survei di mana? Itu pak, di sana, di perkebunan karet yang di belakang itu loh pak. Perkebunan karet yang di balik hutan itu? Benar pak. Kamu menginap di sana? Iya pak, mungkin ya 1 atau 2 malam ini kami menginap di rumah di perkebunan karet itu. Bapak tahu? Saya tahu dek. Kalau bisa ya menginapnya di kota sini saja, jangan di sana. Gak apa-apa pak, biar proses pekerjaan kami cepat selesai, makanya kami nginap di sana. Raut wajah yang ditunjukkan oleh bapak ini membuat aku gak mau melempar pertanyaan yang sebenarnya sudah di ujung lidah. Karena sepertinya aku sudah tahu jawabannya. Jawaban yang akan membuat cemas tak terkira. Terus setelah dari sini adik langsung kembali ke perkebunan lagi? Iya pak, saya harus balik lagi. Teman saya itu sendirian di sana, di perkebunan itu pak. Ya sudah, jalanlah sekarang. Jangan sampai keburu gelap. Hati-hati, apalagi kalau ketemu persimpangan. Pilih jalan yang benar. Pada kalimat terakhir, bapak ini sangat jelas menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Rasa cemar tergambar jelas. Di persimpangan, pilih jalan yang benar. Kalimat itu seperti digarisbawahi oleh bapak pemilik toko. Entah kenapa. Yang pasti aku jadi ingat kalau nanti akan menemui 2 persimpangan. Yang pertama ambil jalan lurus, yang kedua ambil jalan ke kiri. Sudah, seharusnya sih gak nyasar. Singkat cerita, beberapa menit menjelang jam 5 sore. Setelah sudah di atas motor dan semua keperluan sudah di dalam tas, aku baru ingat kalau ternyata bensin motor sudah kritis. Harus aku isi lagi supaya nggak kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan nanti. Setelah diberitahu bapak toko di mana letak penjual bensin, aku langsung tancap gas. Ternyata penjual bensin agak jauh, sekitar 5 menit perjalanan. Jadi aku kehilangan 10 menit lebih. Setelah isi bensin, aku langsung menuju jalan masuk hutan ke perkebunan karet. Singkat cerita, jam 5:30. Matahari sudah nggak terlihat lagi karena tertutup pepohonan. Hanya tinggal menyisakan sinar redupnya di senja ini. Sudah beberapa ratus meter di dalam hutan, sudah melewati persimpangan pertama. Saat inilah mulai timbul penyesalan
kenapa harus pergi ke kota. Perkiraanku meleset. Yang tadinya aku pikir sebelum jam 6 sudah sampai rumah, ini sudah hampir jam 6 masih baru memulai perjalanan. Kupacu motor dengan kecepatan agak tinggi, menyusuri jalan hutan yang sudah mulai gelap dan semakin gelap. Berkali-kali aku melirik jam tangan, memperhatikan jarum waktu yang terus berputar, seperti berputar lebih cepat dari biasanya. Jalan tanah yang panjang berliku, banyak kelokan ke kiri ke kanan, tanjakan melintas dataran agak tinggi, ada juga kontur menurun tajam. Jam 6 lewat. Hutan yang sedang aku belah ini sudah semakin gelap. Lampu motor aku sudah nyalakan untuk membantu penglihatan. Gak ada lagi percikan sinar mentari, gak ada lagi cahaya langit menerangi. Tapi jalan ini tetap harus aku susuri. Sampai ketika akhirnya aku gak lagi bisa melihat jam yang melingkar di tangan kiri. Hari sudah memasuki malam, gelap total. Pepohonan besar dan rindang jadi pemandangan paling dekat yang dapat aku lihat. Sementara kanan kiri masih dikuasai gelap pekat. Sama sekali gak ada kehidupan. Gak ada satupun orang di hutan ini kecuali aku. Angin malam yang cukup dingin sebenarnya cukup sejuk, tapi entah kenapa keringatku malah mulai jatuh bercucuran. Akhirnya ketemu juga persimpangan ini. Iya, akhirnya aku sampai di persimpangan yang sudah dekat perkebunan karet. Aku masih ingat kalau harus mengambil jalan yang ke kiri. Kalau ke kanan akan menuju kampung terdekat. Begitu kata Pak Rahman tadi. Ya sudah, tanpa ragu aku lalu berbelok ke kiri. Seharusnya beberapa menit kemudian aku akan masuk ke perkebunan karet. Seharusnya begitu. Aku terus susuri jalan tanah di dalam hutan ini sambil terus berharap akan segera menemui pepohonan karet. Tapi entah sudah berapa lama aku belum juga masuk ke perkebunan karet. Masih saja terus menelusuri perut hutan rindang ini. Mungkin masih di depan. Sabar. Begitu ucapku dalam hati sambil terus memacu motor dengan cepat. Terus dan terus. Aku belum juga masuk ke perkebunan. Tuhan, kok lama sekali. Nyasarkah aku ini? Aku mulai ragu. Gak ada pilihan, aku memutuskan untuk terus jalan, menyusuri jalan setapak ini. Kalaupun nyasar, aku yakin jalan ini pasti akan berujung di pemukiman penduduk. Aku yakin itu. Tapi keyakinan mulai goyah ketika sepertinya sudah 1 jam lebih belum juga menemui pepohonan karet. Masa sih nyasar? Kalau memang nyasar, aku salah jalan di mana? Perasaan dari tadi gak ketemu persimpangan lagi. Hanya 1 jalan saja yang ada. Banyak pertanyaan di kepala. Tentu saja aku belum menemukan semua jawabannya. Entahlah. Perlahan aku menginjak rem. Laju motor jadi melambat. Sampai akhirnya benar-benar berhenti. Aku menghentikan motor ketika tiba-tiba di hadapan ada pemandangan yang membuatku terheran-heran. Pekatnya gelap malam membuat aku keheranan ketika samar di beberapa belas meter depan aku melihat ada jembatan. Iya, aku melihat ada jembatan. Padahal ketika berangkat tadi sama sekali gak pernah lewat atau melihat ada jembatan. Kok kali ini ada jembatan sih? Kembali aku menjalankan motor. Coba lebih mendekat lagi. Benar, itu memang jembatan. Jembatan kayu yang disusun sederhana. Hanya ada 4 batang besar kayu yang menjadi dasarnya. Sementara di sisi kanan kirinya ada kayu lebih kecil memanjang untuk kita berpegangan kalau melintasinya dengan berjalan kaki. Aku coba menelongok ke bawah jembatan. Ternyata kosong dan gelap. Gak ada tanda-tanda sedikit pun air mengalir. Jembatan ini melintas di atas sungai kering. Beberapa saat setelah menemui jembatan inilah akhirnya aku sadar kalau aku sudah tersesat. Bukan di jalan yang benar untuk pulang. Aku harus ambil keputusan. Balik arah ke jalan aku datang tadi atau lanjut melintas jembatan dengan harapan ada perkampungan di depan. Lanjut aja. Kalau balik lagi udah terlalu jauh, ucapku dalam hati. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk melintasi jembatan kayu ini. Perlahan aku menjalankan motor menaiki jembatan.
Di detik ini, aku baru bisa melihat kalau jembatan sepertinya sudah lama nggak pernah ada yang melintasi. Permukaannya dipenuhi lumut, ban motorku terasa licin ketika menjejaknya. Benar, jembatan ini berlumut. Bunyi kriet, kriet. Gesekan kayunya semakin menambah seram suasana. Beberapa belas detik kemudian, aku sudah sampai di sisi seberang. Jalanan agak menanjak ketika aku sudah lewat jembatan, seperti mendaki ke atas bukit kecil yang agak sedikit berbeda dengan daerah sebelum jembatan. Pada sisi yang seberang ini, di kanan kiri jalan gak banyak dipenuhi pepohonan. Aku terus menyusuri jalan agak menanjak ini hingga sampai ke atas dan menemui kontur yang agak datar. Pada saat inilah sesuatu yang aku takutkan terjadi. Mesin motorku tiba-tiba mati. Tuhan, cobaan apa lagi ini? Gelap gulita, aku terpaku sendirian di atas motor mogok. Entah sedang berada di bagian hutan sebelah mana aku ini. Turun dari motor, aku akan coba memperbaikinya. Pekatnya hutan, penglihatanku hanya dibantu oleh pantulan warna langit. Beberapa kali rasa cemas membuatku memandang sekeliling, khawatir ada sesuatu. Gagal. Aku sama sekali gak bisa memperbaiki motor. Sama sekali gak tahu apa yang rusak. Aku menyerah, gak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi ketika hampir putus asa, ketika mataku sudah semakin terbiasa melihat dalam gelap, tiba-tiba aku melihat ada bangunan yang berdiri di kejauhan. Apa itu? Rumah penduduk kah? Apapun itu, aku memutuskan untuk mendekatinya. Lalu aku mendorong motor mendekat ke bangunan itu. Jalan yang masih menanjak membuat aku agak kesusahan berjalan ke sana. Tapi akhirnya sampai juga. Ternyata benar sampai juga. Ini bangunan berbentuk rumah, gak besar tapi gak kecil juga ukurannya. Sepertinya gak berpenghuni. Gak ada penerangan sama sekali. Bagian dalam dan luarnya sangat gelap. Ya sudahlah, kalau memang rumah kosong, seenggaknya aku bisa istirahat sebentar di sini. Begitu pikirku dalam hati. Aku parkirkan motor di depan, kemudian masuk ke terasnya. Ternyata rumah kayu. Seluruh dindingnya terbuat dari kayu. Gak ada dinding tembok. Itu yang aku lihat. Pintu rumah tertutup rapat. Begitu juga jendelanya. Di teras ada papan kayu panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai kursi. Kemudian aku duduk di situ sambil melepas lelah. Duduk bersandar lalu membakar rokok. Suasananya sangat hening. Sama sekali gak ada suara. Desir angin pun gak ada. Semuanya senyap. Kepulan asap rokokku membumbung memenuhi sisi gelap depan rumah. Setiap detiknya, aku berusaha menjaga pikiran agar gak bermain di wilayah kecemasan. Aku putus asa, memperbaiki motor gak bisa, gak tahu harus melangkah kemana. Sampai akhirnya memutuskan untuk bermalam di rumah ini saja sampai pagi tiba. Dengan segala resikonya, aku ambil keputusan itu. Entah sudah berapa batang rokok sudah aku habiskan sampai ketika ada sesuatu mulai terjadi. Di tengah hutan yang letak pastinya nggak tahu di mana, aku mulai merasakan ada sesuatu. Perasaan mulai nggak enak, dingin berangsur menghangat. Udara yang tadinya nggak bergerak sama sekali, perlahan hembusan angin mulai terasa. Pepohonan di sekitar yang tadinya diam perlahan mulai bergoyang dan menghasilkan suara. Aku yang duduk tepat di depan jendela rumah sangat terkejut ketika tiba-tiba jendela ini terbuka dengan sendirinya. Jendela kayu menimbulkan bunyi kriet. Aku langsung berdiri lalu memperhatikan jendela. Pasti angin yang membukanya. Iya, pasti angin. Ucapku dalam hati mencoba berpikir positif. Jendela kayu ini terbuka lebar, sehingga kalau ada cahaya terang aku pasti sudah bisa melihat isi rumah. Tapi ini gelap pekat, sama sekali gak bisa melihat apa-apa di dalam. Ketakutan mulai timbul, perasaan cemas membuncah memenuhi ruang batin. Namun tetap berharap kalau yang membuka jendela benar angin. Terus berdiri aku menatap jendela sampai ada kejadian berikutnya.
Kriet. Ada suara lagi, tapi kali ini bukan suara jendela, karena jendela nggak bergerak sama sekali. Lalu suara apa? Kemudian aku melirik ke kiri, letak di mana pintu rumah berada. Kriet. Sekali lagi muncul suara itu. Ternyata itu suara pintu kayu yang bergeser terbuka dengan sendirinya. Pintu rumah terbuka lebar. Aku masih diam menatap. Lalu tiba-tiba trek, 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 muncul suara itu. Terdengar cukup jelas. Sepertinya sumber suara gak terlalu jauh. Trek, trek, kedengaran lagi. Aku lalu melirik ke arah pintu yang sudah dalam keadaan terbuka lebar itu. Pekat gelap yang terlihat, gak ada apa-apa. Trek, trek. Di suara yang ketiga kali inilah akhirnya aku dapat melihat sumber suara misterius itu. Di pintu terbuka itu, aku melihat sosok seram yang sedang berdiri tegak. Ada pocong berdiri di pintu. Pocong berbalut kain kafan putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian tubuhnya. Rokok yang sedang kuhisap di mulut terjatuh seketika. Aku shock. Aku melihat pocong sedang berdiri di pintu. Jarak kami sangat dekat. Cukup dekat buat aku untuk melihat wajahnya yang hitam legam. Aku melangkah mundur, perlahan menjauhi pintu, menjauhi teras, kemudian berlari menjauhi rumah. Motor aku tinggal. Aku panik. Setelah beberapa belas meter menjauh dari rumah, aku melirik ke belakang, melirik ke rumah itu lagi. Tahu nggak apa yang aku lihat? Ternyata pocong bergerak juga. Pocong itu bergerak mengikuti di belakangku. Semakin panik, aku terus berlari nggak tentu arah, menangis ketakutan. Kali ini nggak berani melihat ke belakang. Cerek, cerek, cerek. Suara itu muncul lagi, sangat jelas dan keras. Aku semakin cepat berlari, terus berlari dalam gelap sampai akhirnya kaki terantuk sesuatu. Kemudian aku terjatuh, terguling-guling di atas tanah. Setelahnya aku merasakan kalau kaki sangat sakit dan gak bisa digerakkan sama sekali. Aku gak bisa berlari lagi. Meringis ketakutan dan kesakitan. Aku melihat ke belakang, ke arah rumah tadi. Syukurlah aku gak melihat ada pocong itu lagi. Tapi ketenangan hanya sementara. Ternyata ada sosok lain yang datang berjalan melayang dari kejauhan. Aku melihat ada 3 sosok tinggi besar berbentuk bayangan hitam seperti siluet. Mereka terus melayang mendekati, semakin dekat dan semakin mendekat lagi. Sementara aku gak bisa bergerak sama sekali. Seharusnya jarak yang semakin dekat mereka akan bisa terlihat bentuknya. Tapi gak seperti itu. Mereka terus terlihat hanya bayangan hitam saja. Sampai akhirnya 3 sosok itu sampai juga di tempatku berbaring. Sangat ketakutan. Aku hanya bisa memperhatikan kalau sosok tinggi besar ini berdiri mengelilingi. Aku menangis ketakutan, berdoa sekuatnya, meminta pertolongannya. Gelap, semuanya gelap. 3 sosok menyeramkan itu akhirnya seperti hendak membopongku. Aku berada di puncak ketakutan. Bekap, senyap. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Singkat cerita, keesokan harinya, aku tersadar ketika sudah ada Pak Rahman dan teman-temannya yang sedang mengelilingiku. Pak Rahman bilang aku dan Aldo gak ada di rumah perkebunan karet ketika dia sampai pagi-pagi sekali. Kemudian berinisiatif untuk mencariku bersama dengan teman-temannya. Akhirnya aku ditemukan di salah satu sisi hutan, berjarak cukup jauh dengan motorku yang terparkir di satu kubu kosong. Setelah aku ditemukan, lalu kami melanjutkan untuk mencari Aldo. Syukurlah Aldo akhirnya ditemukan juga. Sungguh peristiwa yang sangat menyeramkan. Dan itulah teman-teman, ceritanya sudah selesai sampai di sini ya. Gimana nih menurut kalian dengan cerita ini? Apakah cukup menegangkan, cukup membuat kalian bergidik ngeri ketika mendengarkannya?
tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa yang belum absen silakan absen terlebih dahulu dengan namanya siapa dan dari mana. Biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian semua. Oke, mungkin saya cuma ini aja minta pendapat kalian gimana nih tentang cerita ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita itu ada perbaikan untuk membawakan cerita ke depannya gitu. Jadi biar kalian tuh makin nyaman mendengarkannya, kalian makin suka mendengarkannya gitu. Jadi misalkan ada salah-salah kata atau kurang apa, silakan komen aja di bawah. Kritik dan sarannya kami akan terima sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka. Yang suka klik like-nya, dan yang belum subscribe nih silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya ya, agar ketika channel Dimensi Mimpi ini upload video terbaru, cerita terbaru, kalian bisa langsung mendengarkannya. Mungkin itu saja, sekian dari saya mewakili tim Dimensi Mimpi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.